Black Mirror, Shut Up and Dance, atau Yakamasi and Dance. Bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Kenny. Kenny adalah seorang pegawai yang bekerja di sebuah restoran. Dia cukup disiplin, tidak pernah telat, dan performa pekerjaannya cukup baik. Dia juga merupakan orang yang ramah dan murah senyum terhadap pelanggan restoran. Tak lama kemudian, jam kerja sudah berakhir. Kenny pun segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kenny menyadari bahwa laptop miliknya tidak ada. Kenny tahu bahwa laptopnya sudah pasti dipinjam oleh adiknya, karena memang adiknya sudah sering melakukan itu. Gara-gara kelakuan adiknya, laptop Kenny pun terinfeksi oleh virus. Lalu, dia pun mencoba untuk mencari antivirus di internet. Dia menginstal aplikasi antivirus yang bernama Thrive. Keesokan harinya, seperti biasa, dia menghabiskan waktunya bekerja di restoran. Sepulang kerja, dia pun masuk ke kamar dan membuka laptop. Dia juga tidak lupa mengunci pintu kamarnya, memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Lalu dia mengambil tisu, lalu membuka celananya, dan cut. Setelah itu, dia cuci tangan. Setelah cuci tangan, dia kembali ke kamar. Lalu tiba-tiba dia menerima email dari orang yang tidak dikenal. Email tersebut berisi, "We saw what you did." Kami melihat apa yang kau lakukan. Tidak hanya itu, dia juga mendapat video yang memperlihatkan bahwa dia sedang colai. Ternyata, laptop milik Kenny sudah diretas oleh kelompok hacker melalui antivirus yang sudah diinstalnya. Tentu saja, Kenny menjadi sangat panik dan takut. Dia pun mencoba menutup kamera pada laptopnya dengan menggunakan permen karet. Namun, semuanya sia-sia saja, karena si hacker sudah merekam video tersebut. Kemudian, si hacker mengatakan, "Reply with your phone number, or we post the video to everyone in your contacts." Si hacker meminta nomor telepon Kenny. Jika tidak, mereka akan menyebarkan video tersebut kepada semua orang. Kenny tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, dia harus memberitahukan nomor teleponnya kepada si hacker. Kemudian, si hacker mulai menghubungi Kenny melalui handphone. Mereka mengatakan, "Keep the location service on. Keep the phone on and charge. When the time comes, you will be activated." Si hacker meminta Kenny untuk menghidupkan GPS dan memastikan handphonenya menyala dan terisi. Keesokan harinya, ketika Kenny berada di tempat kerja, dia mendapatkan pesan dari si hacker. Pesan tersebut berisi, "You have been activated. Obey, or we leak the video." Kau sudah diaktifkan, patuh, atau kami akan menyebarkan videomu. Kemudian, si hacker meminta Kenny untuk pergi ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, Kenny bertemu dengan seorang kurir. Kurir tersebut juga sedang berada di bawah ancaman si hacker. Lalu, si kurir memberikan sebuah paket kepada Kenny. Kemudian, instruksi selanjutnya adalah si hacker meminta Kenny untuk pergi ke hotel, tepatnya di kamar 121. Dia pun segera pergi ke sana dengan menggunakan transportasi umum, karena cukup sulit untuk membawa paket dengan menggunakan sepeda. Dia juga sempat membuka isi dari paket tersebut, dan ternyata isinya hanyalah kue dengan tulisan "I love you". Sesampainya di hotel, Kenny bertemu dengan seorang pria yang juga merupakan korban dari si hacker. Kemudian, si hacker meminta mereka untuk pergi ke tempat selanjutnya dengan membawa kue tersebut. Si hacker juga sudah menyiapkan mobil untuk mereka berdua. Di tengah-tengah perjalanan, pria tersebut menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap dirinya. Jadi, pada suatu hari, pria tersebut membuka aplikasi chatting online. Lalu, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Mindy. Kemudian, Mindy mengirimkan foto telanjang kepada dirinya. Lalu, pria tersebut juga membalas mengirim fotonya yang sedang colai. Dan ternyata, Mindy adalah si hacker yang menyamar. Pada akhirnya, si hacker berhasil menjebak pria tersebut ke dalam situasi seperti sekarang. Nah, pria ini adalah seseorang yang mempunyai kehidupan yang cukup bagus. Karirnya bagus, dia juga mempunyai istri dan anak perempuan. Jika si hacker menyebarkan aibnya, maka hancur sudah semua kehidupan yang sudah dibangunnya.
Kemungkinan terburuknya adalah dia akan dipecat, istrinya minta cerai, dan dia akan kehilangan hak asuh atas anaknya. Oleh karena itu, dia harus menuruti semua perintah dari si hacker dengan harapan untuk bisa kembali ke kehidupan normalnya. Kemudian, mobil yang mereka tumpangi kehabisan bensin. Mereka pun terpaksa berhenti untuk mengisi bahan bakar. Selesai mengisi, pria tersebut bertemu dengan teman perempuannya yang bernama Karen. Kemudian, Karen pun meminta tolong untuk diantar pulang. Tentu saja, mereka berusaha untuk menolak. Namun, Karen memohon-mohon hingga mereka terpaksa untuk mengantarnya. Hal ini membuat si hacker cukup marah karena mereka menjauh dari tempat tujuan. Kemudian, pria tersebut inisiatif mengemudi ugal-ugalan supaya Karen turun dari mobil. Akhirnya, usahanya tidak sia-sia. Karen pun memutuskan untuk turun di tengah jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Lalu, instruksi selanjutnya adalah look in the cake. Si hacker meminta mereka untuk membongkar kue tersebut. Dan ternyata, di dalam kue tersebut berisi pistol, kacamata, dan topi. Perintah dari hacker yang selanjutnya adalah merampok bank. Tentu saja, hal ini menjadi pilihan yang sangat sulit. Biar bagaimanapun juga, merampok bank adalah tindakan kriminal dan termasuk kejahatan yang serius. Namun, demi kembali ke kehidupan normal, mereka pun memutuskan untuk merampok bank. Kenny pun berjalan memasuki bank, lalu dengan tubuh yang gemetaran, dia menodongkan pistolnya kepada pegawai bank. Si pegawai bank merasa ketakutan dan dia pun memberikan sejumlah uang kepada Kenny. Kenny pun berhasil merampok sejumlah uang. Kemudian, dia pun segera bergegas melarikan diri menuju ke tempat selanjutnya. Sesampainya di sana, si hacker memberikan perintah, take the car away and destroy, choose you alone. Kemudian, Kenny juga mendapatkan perintah yang berbeda, yaitu take the money to the drop point. Jadi, Kenny diminta untuk mengantarkan uang hasil rampokan ke suatu tempat. Sedangkan pria satunya diminta untuk menghancurkan mobil. Mereka pun akhirnya berpisah. Dua-duanya berniat untuk berteman baik setelah semua masalah ini selesai. Kenny berjalan sendirian memasuki sebuah hutan. Sesampainya di tempat tujuan, lagi-lagi Kenny bertemu dengan korban lain dari si hacker. Kemudian, orang itu diminta oleh si hacker untuk menerbangkan sebuah drone. Setelah itu, perintah selanjutnya adalah fight to the death. Si hacker meminta Kenny untuk bertarung sampai mati melawan orang yang ada di hadapannya. Ketika mereka akan bertarung, Kenny pun mengeluarkan pistol yang digunakannya untuk merampok bank. Namun, yang dilakukan Kenny adalah dia justru berniat untuk bunuh diri daripada membunuh orang yang ada di hadapannya. Sayangnya, pistol tersebut tidak ada pelurunya. Pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari. Sementara si hacker menikmati tontonan pertarungan melalui kamera drone. Pada akhirnya, Kenny pun berhasil menyelesaikan perintah terakhir dari si hacker. Dia pun berjalan pulang ke rumah dengan wajah yang babak belur. Lalu di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ibu Kenny menelponnya. Nah, mungkin kalian penasaran kenapa Kenny sampai nekat melakukan ini semua. Mulai dari merampok bank sampai membunuh seseorang. Padahal yang dia lakukan hanyalah colai. Sedangkan colai adalah kegiatan normal atau kegiatan yang dilakukan oleh semua orang. Kenapa Kenny sampai senekat ini? Jawabannya adalah simak ini baik-baik. What did you do, Kenny? They're saying it's kids. That you've been looking at kids. And Lindsay saw it. There's a video of you. All of her friends have got it. Kids, Kenny. Tell me that's not true. Oke, terus terang, saya agak ngeri ngomongnya. Jadi si Kenny colai sambil melihat foto anak kecil. Artinya, Kenny adalah seorang pedofil. Jadi, si hacker tetap menyebarkan video Kenny meskipun Kenny sudah melakukan semua perintahnya. Dan parahnya lagi, si hacker mengirimkan gambar troll pada Kenny. Dan bukan hanya Kenny saja, tapi semua korban hacker juga disebar aibnya. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Kehidupan Kenny yang indah sudah rusak sepenuhnya. Dia pun ditangkap polisi atas perampokan, pembunuhan, dan child pornography. Oke, mari kita masuk ke sesi diskusi. Jadi, menurut saya yang dilakukan si hacker
adalah menghukum seorang predator dengan caranya sendiri. Karena si hacker tidak menginginkan uang atau apapun, mereka hanya ingin menjaring para predator. Terus terang, pada awalnya saya sempat simpati terhadap Kenny. Tapi begitu mengetahui bahwa dia predator, saya langsung mendukung si hacker. Coba, saya pengen tahu pendapat kalian tentang ini. Apakah yang dilakukan si hacker salah? Apakah Kenny pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Coba komen di bawah pendapat kalian tentang ini. Thank you.